para pemirsa, kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Apabila kita juga rindu membaca bersama-sama, mari kita membuka Alkitab kita dengan ayat pagi hari ini dalam kitab Filipi, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-9. Filipi pasal 4, ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Luar biasa. Pemirsa, dimanapun Anda berada, Tuhan selalu rindu menyertai kita di setiap langkah dan perjalanan kehidupan kita. Demikian juga saat ini, saya percaya Tuhan akan menyertai setiap perjalanan hidup kita. Dan hari ini Tuhan rindu kita untuk mengingat kembali, untuk selalu mengingatkan kita dan tidak melupakan tentang semua apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, termasuk setiap kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Dalam firman Allah berkata pagi hari ini, apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, lakukanlah semuanya itu. Saya percaya kita adalah anak-anak Tuhan yang telah hidup bersama dengan Tuhan. Dengan begitu banyak firman Tuhan, dengan begitu banyak perenungan-perenungan firman Tuhan, yang bahkan juga perjalanan hidup kita sehari-hari, kita telah melewati ada begitu banyak perjalanan kehidupan bersama dengan Tuhan. Baik kenyataan itu menyenangkan kita, maupun kenyataan itu mungkin menyakitkan hati kita. Ada kebaikan-kebaikan, bahkan juga hal-hal yang mungkin bisa dikatakan buruk dalam hidup kita. Tapi saya percaya hari ini, kalau kita semua bisa melewati semua itu, itulah bagian perjalanan proses hidup kita bersama dengan Tuhan. Nah, dari semua apa yang kita telah lewati itu, Tuhan inginkan melalui ayat firman Allah, semua apa yang kita ketahui itu kita lakukan. Tentu yang terbaik, yang baik dari firman Allah itu kita lakukan. Apa yang telah kita dengar, apa yang kita telah pelajari, kita lakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Karena firman Allah ini bukannya sekedar pengetahuan. Firman Allah bukannya sekedar apa yang kita tahu, hafal. Tapi firman Tuhan itu adalah melakukan, do it. Melakukan. Lakukan semua apa yang kau tahu. Saya harus berani berkata pada pagi hari, ada begitu banyak kekristenan yang hanya sekedar tahu, tapi mereka tidak melakukan. Tapi pagi hari ini saudara adalah bagian daripada orang-orang yang bukannya sekedar tahu, tapi melakukan firman. Apabila Tuhan minta kita mengucap syukur, maka mengucap syukurlah. Apabila Tuhan meminta kita untuk menyenangkan hati Tuhan, senangkanlah hati Tuhan. Sebab Tuhan mau kita melakukan semua itu. Jadi saya kembali kepada apa yang Tuhan mau. Semua apa yang kita telah terima, apa yang telah kita dengar, kita telah pelajari, Tuhan mau itu semua berdampak. Karena saya rindu saudara-saudara, di masa yang sukar ini, semua kekuatan firman Tuhan itu dinyatakan dan terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya sebelum masa sukar ini terjadi, saya tahu kita telah banyak mendengar firman, kita telah jadi anak Tuhan sekian lama. Nah, semua apa yang kita telah pelajari, semua apa yang kita telah dengar sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, mari kita lakukan semua itu. Kita hidupkan itu dalam kehidupan kita. Karena inilah masa di mana semua apa yang kita dengar, apa yang kita telah pelajari dari firman Tuhan itu dinyatakan kepada kita. Pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan, saya teringat kepada satu cerita dalam firman Tuhan, di mana dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-41, kita tahu di sana ada cerita tentang Yusuf. Dan Kejadian pasal 41 ayatnya yang
34 mulai. Dia berkata, Kejadian 41:34, baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang, dan ini di bawah kuasa tuanku Firaun, menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelimpahan, ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan. Saya percaya cerita klasik ini telah kita hafal. Namun hari ini saya mau bawakan sebagai perenungan kita bagaimana Yusuf mengartikan mimpi Firaun bahwa akan terjadi 7 tahun masa kelimpahan dan akan terjadi 7 tahun masa kelaparan. Tapi orang-orang di Mesir atas kepemimpinan daripada Yusuf, di mana diberikan kuasa oleh Firaun di masa yang kelaparan, dan saya berani berkata itu di masa yang sukar, mereka tetap tersedia makanan di bangsa Mesir. Bahkan bangsa-bangsa lain datang ke Mesir, termasuk keluarga dari Yusuf, mencari Yusuf, mencari Mesir, karena di sana tersedia kelimpahan makan. Pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan, pelajaran apa yang kita mau pelajari dari cerita tentang Yusuf ini? Satu perkara yang saya mau katakan, bahwa hari-hari ini sedang terjadi masa kesukaran. Hari-hari ini sedang terjadi kesukaran di mana-mana. Tapi kenapa kita tetap kuat? Kenapa kita bisa melewati semua ini? Karena kita telah menyimpan begitu banyak bahan makanan pada masa kelimpahan. Saya percaya pada masa-masa waktu yang lalu kita setia dengan Tuhan. Kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Allah, kita belajar firman Tuhan, dan kita telah menerima semua dari firman Tuhan ini. Maka hari ini di masa yang sukar ini, seperti masa kelaparan di bangsa Mesir, maka orang Mesir tidak mengalami kelaparan. Kenapa? Karena kita menyimpan di masa kelimpahan, dan hari ini segala kesukaran kita akan bisa lewati karena telah tersedia bahan makanan yang tersimpan, yang kita ambil pada waktu masa kelimpahan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini saya mau katakan bahwa barangkali keadaan kita seperti pada masa kesukaran. Kita sedang mengalami kesulitan, kita sedang mengalami tekanan, kita sedang mengalami persoalan. Tapi percayalah, engkau akan tetap kuat, engkau akan tetap mampu di masa yang sukar ini, karena engkau telah menyimpan firman Allah. Telah tersedia firman Allah di lumbung-lumbungmu, telah tersedia firman Allah di pikiranmu, di hatimu. Dan engkau akan mampu melewati kesukaranmu hari ini, tekananmu, masalahmu hari ini, karena ada firman Tuhan yang telah tersedia di hati dan pikiranmu. Dan itu pasti akan terjadi luar biasa. Engkau akan kuat karena tersedia kelimpahan firman Allah di dalam setiap pribadimu. Ataupun yang kedua, barangkali apabila engkau hari ini dalam keadaan yang baik, keadaan yang luar biasa, saya minta saudaraku, simpanlah firman Allah. Tetap pegang firman Allah supaya firman Allah kuat dan masuk dalam hidupmu. Pelajari terus, dalami terus. Begitu banyak firman Tuhan yang engkau bisa baca, engkau bisa dengar, engkau bisa nonton seperti pada saat ini. Simpan itu di lumbungmu, lumbung hatimu, lumbung pikiranmu, supaya barangkali besok, bahkan di masa-masa akan datang, akan lebih banyak lagi kesukaran yang akan engkau hadapi. Maka engkau tidak perlu takut, karena tersedia begitu banyak bahan makanan atau firman Allah di dalam hidup kita semua. Puji Tuhan, saya percaya Tuhan tolong kita semua, dan lakukanlah semua apa yang kau tahu dari firman Allah, maka Tuhan akan menyertai kita. Puji Tuhan, haleluya.